Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini aku bakal tutor di sini aku mau ini sih, kayak review materi dari awal sampai materi sebelum UTS. Jadi ini lebih ke persiapan buat UTS minggu depan. Sebelumnya tadi gimana? Kuisnya susah nggak? Gampang lah ya. Siapa nih yang mau jawab? Lumayan deh, Lumayan apa, Zak? lumayan bingungin deh. Karena kan ada beberapa alat ukur, jadinya kan beda-beda gitu kan. Mm-mm. Ya, itu sih yang mungkin keliru-kelirunya kan kayak bidana ukur kan 1/10 gitu-gitu kan. Nanti dibaca-baca lagi ya materinya. Yang lain gimana nih? Rata-rata bingungnya itu di soal yang mana? Nomor 13 kali teh. 13. Bentar. Hmm. 13 yang itu ya? Sebentar nih. Aku share screen dulu. 13 yang ini. Susahnya di mananya? Yang itu teh, itu yang manakah yang merupakan uji B katakan teh. Yang E-nya Mm-mm. itu minus atau tambah gitu teh. Ya, yang mana? Yang D deh. Yang D. Yang D. Ini kan kombinasinya kan. Kombinasi kan apa namanya? Yang di kemarin praktikum itu kan kalau dia bentar. Bentar. Eh, itu minus sih. Biar gampang gini aja sih, kan yang ditanya itu kombinasi dari massa nominal 1000 gram. Ini aja, ini kan 500, 200, 200 bintang sama 100 bintang. Tinggal ditambahin aja 1000 apa bukan gitu. Kan kalau yang ini udah tentu, apa, ini kan bukan ya, udah pasti ini bukan, ini juga bukan, ini bukan. Jadi, Yang membingungkan gimana? itu teh, yang minusnya ini teh. Ini minus atau tambah gitu teh. Yang 100 nih. Oh ya, min 100 ini ya. Iya teh. Oke, sebentar ya. Aku cek dulu. Oh iya, itu plus ya. Ada salah ketik di situ. Iya, ya, itu plus. Makasih teh. Ya, makasih udah diingetin. Kalau dari yang lain gimana nih? Nomor berapa lagi yang kira-kira susah? Atau bisa semua nih yang lainnya? Kayaknya semuanya deh susah teh. Soalnya Itu ini teh padahal gimana? materinya apa namanya? Nggak terlalu detail ke arah yang apa namanya teteh kasih gitu. Yang soal yang Hmm, kuis. padahal itu ini sih ada semua di PPT-nya Pak Dudi.
sama di ST tuh, di ST. ST kan udah lengkap tuh. Nah, ini tuh Oh, ada semua jawabannya di situ. Emang ngambil soalnya dari situ juga. Nanti untuk pembahasan kuisnya sama nilainya nanti aku share pokoknya sebelum UTS lah. Ntar aku udah share itu buat belajar baik teh. kalian. Oke. Oke, karena nggak ada yang mau tanyain lagi tentang kuis. Tadi Pak Dudi nyampein materi apa aja? Ada yang mau ngejelasin? Ayo, ada yang mau jelasin sedikit aja? Siapa nih? Apa mau aku tunjuk aja? Poin-poinnya aja. Tadi Pak Dudi ngejelasin tentang apa, terus materinya apa aja. Aku tunjuk aja ya. Hmm, coba Rahmat Arashid ada nggak? Halo? Dian deh, Dian. Ada nggak? Iya teh. Nah, ya. Coba jelasin yang tadi Pak Dudi jelasin itu apa? Tentang apa materinya? Tadi itu tentang apa ya, tentang yang pengantar ketidakpastian gitu teh. Yang apa ya, di Excel gitu juga diajar. Perhitungan ketidakpastian. Untuk yang apa tuh? Kalibrasi apa? Nah, Yang ya, saya. perhitungan ketidakpastian ada teh. Ya, oke, bener ya yang itu. Terus, oh iya, minggu lalu Pak Dudi ngejelasin ini nggak? Cara baca skala bejana ukur. Udah pernah latihan itu belum? Cara bacanya belum teh. Cara bacanya belum? Oke, sekarang aku ini aja kali ya, latihan cara baca skala bejana. Karena emang Oh iya teh, baca, ya disuruh itu gimana? teh. Apa kayak suruh nanyain perbedaan yang apa itu? Yang itunya itu teh, yang cekung sama cembung itu teh. Cekung sama cembung. Yang kan di bejana kan waktu ngelihat ukurannya kan eh, fluidanya cembung kalau nggak cekung itu teh. Lupa aku teh namanya teh. Ya itulah. Meniskus. Nah ya, meniskus atas sama bawah itu teh. Oh, di PPT Pak Dudi ada nggak yang bejana kemarin? Nggak ada Ada teh. ada cuman Yang itu ada semua cekung doang. aja. Iya. Oke, sebentar ya.
Biasanya kalau yang di bejana itu ini sih meniskusnya cenderung lebih ke cekung ya. Karena kalau yang cembung itu eh, biasanya itu fluidanya itu air raksa, kayak yang di termometer gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan yang cekung itu kan kayak fluida-fluida kayak air, minyak gitu, itu meniskusnya termasuk meniskus cekung. Kalau yang cembung itu biasanya buat raksa, jadi tuh kayak sifatnya tuh eh, nggak membasahi dinding dan gimana ya? Jadi aku belum pernah nemu sih kalau di bejana yang meniskusnya cembung kayak gimana gitu. Soalnya emang rata-rata tuh kalau di bejana meniskusnya cekung semua gitu. Paling bedanya ya cuman itunya, bentuknya. Tahu kan ya, cekung sama cembung kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan untuk pembacaan, tetap yang dibaca itu skala yang kalau misalkan untuk yang cekung, yang dibaca itu skala garis di bawah cekungannya itu. Kalau misalkan yang cembung, berarti yang di atas cembungannya gitu. Itu sih paling bedanya. Gimana, ada lagi nggak? Halo? Udah nih, nggak ada yang tanyain lagi. Halo? Jangan diem aja, guys. Oke, kalau nggak ada lagi, aku mulai aja ya. Ini untuk yang latihan pembacaan skala. Nah, jadi udah tahu kan ya, kalau di bejana itu ada skala utama sama skala nonius. Kalau skala utama ini, skala yang ini nih, skala yang tetap di sini, yang udah terpasang tetap di bejananya. Kalau misalkan skala nonius itu yang bisa digeser-geser gitu. Nah, gimana cara bacanya? Nah, jadi kan ini meniskus cekung ya, contoh yang cekung. Jadi untuk pembacaan skala ini kita nempatin skala nonius, nggak boleh di atasnya gitu. Nah, untuk membacanya kita pertama lihat dulu nih di skala utama itu satu skalanya itu berapa mili gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat kan, ini ke sini kan ada 100. Dan ininya dari 0 ke 100 itu ada 10 skala. Berarti satu skalanya berapa mili? 1. 10 ya tadi. Ya, 10. Tinggal 100 dibagi sama jumlah skalanya ada 10, jadi 10 ya. Jadi satu garis ini ada 10 mili nilainya. Nah, yang pertama kali setelah kita nentuin nilai satu skalanya, kita lihat juga, ini kan ada garis 0 skala utama ya. Nah, terus kita lihat nih, garis 0 yang ada di sini tuh ada di sebelah mananya sih di skala utama. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti garis 0 ini ada di garis ke-6, di bawah 0. Nah, karena tadi satu skalanya itu 10 mili, berarti 6 dikali 10, jadi 60. Karena ini di bawah 0, jadi min 60 mili. Itu ya, untuk skala utamanya. Terus, untuk skala nonius, sekarang kita lihat nih, garis yang sejajar, garis yang lurus sama skala utama itu yang mana? Nah, ini kan udah ditunjukin nih, yang ini. Tinggal kita hitung aja. Dari sini ke sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita juga sama nih, harus nentuin dulu nilai per satu skala dari skala noniusnya. Ini kan dari sini ke sini 10. Terus ini ada 10 skala. Berarti satu skalanya nilainya 1 kan. Nah, karena yang
lurusnya ini ada di garis keempat. Jadi tinggal 4 dikali sama 1. Nah, jadi kan 4 ya. Terus karena garis yang sejajar ini ada di bawah 0, makanya dia minus. Jadi min 4 mili. Gitu. Terus untuk total pembacaannya, tinggal dijumlah aja. Min 60 ditambah min 4. Jadi min 64 mililiter. Gitu ya. Ada yang mau tanyain dulu? Maaf teh, putus Ya. yang 60 mili gimana tadi teh? Yang 60? Iya. Nah, 60 itu lihat dari skala utamanya. Tadi kan kita udah nyari kan, udah tahu kan nilai skala. Nilai satu skala di skala utama itu kan 10 mili. Satu garis ini 10 mili. Terus kita lihat nih, garis 0 di skala nonis itu ada di garis keberapa di skala utama. Letaknya kan di sini ya. Berarti kita hitung dari sini, dari garis 0 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 6 dikali sama 10 mili, 60 mili. Nah, karena ini letaknya ada di bawah 0, jadi dia minus kan, jadinya minus 60 mili gitu. Oke teh. Berarti sama Oke. kayak alat ukur lain ya teh, yang pakai Gimana? nonis. Berarti cara bacanya sama kayak alat ukur lain yang pakai nonis gitu ya teh. Iya, sama. Untuk pembacaan nonisnya kita cari yang sejajar sama skala utamanya gitu. Oke, gampang ya. Lanjut. Nah, kita latihan yang pertama nih. Coba ini satu skala di skala utama kan udah diketahui ya 5 mili. Itu dari mana? Karena kan ini dari 0 ke 50 ada 10 skala. Terus tinggal 50 dibagi sama 10. Jadi satu garisnya ini 5 mili. Gitu. Coba ada yang bisa jawab? Min 25 bukan teh? 2 teh. Berapa? Maaf teh salah. Salah baca. Min 25,2 bukan teh? Coba yang lain dulu, gimana? Oh, ini teh 17. Yakin 17. 50 bagi 10 5 berarti 5 2 15 1 2 3 15 tambah 2 ya teh. Maaf ini 5 dari ujung. Maaf teh. Coba yang lain gimana nih? Berarti Yang lain 16 ikut teh. ngitung juga 16 ya. 16. Oke, simpan dulu jawabannya. Aku mau dengar suara yang lain. Yang lain ikut ngerjain juga ya. Soalnya ini pembacaan skala bejana tuh harus tahu sih, harus bisa gitu. Ayo, ada jawaban lain nggak? (15,5). Belum, kurang. Coba diperhatiin lagi tuh. Skala utamanya berapa, noniusnya berapa. Minus 21 teh. Bukan. Ayo, lagi-lagi. Ayo, gimana? Yang lainnya? 16 teh. Yakin 16? Iya nggak sih teh? Nonisnya 0,5 berarti 2 1 1 tambah 15 kan teh. 16 Iya teh, apa min 16 teh. 16? Min 16 teh. Min 16 teh. Nah, minusnya jangan lupa ya. Harus dibawa itu. Oke, Ini jadi... perlu pakai minus teh. Maksudnya Ya? itu nilainya memang minus gitu atau boleh dimutlakkan gitu teh? Jadi 6. Enggak bisa. Kan minus sama plus itu yang bakal nunjukin nanti tuh penunjukannya kurang apa lebih gitu. Oh, berarti minus itu artinya kurang gitu teh.
Nah, iya betul. Oh, sip. Nah, makasih teh. Oke, ini ya. Ya. Nih, jadi kan di skala utama, satu skalanya itu 5 mili kan ya. Terus letak posisi 0 yang di non-news itu di 1, 2, 3. Di min 3 kan. Jadi tinggal min 3 dikali 5. Jadi min 15. Terus kita lihat yang skala non-newsnya. Non-newsnya itu kan dari 0 sampai 5. Ini kan ada 10 ya, 10 garis. Berarti 5 dibagi 10 itu 0,5. Tinggal kita lihat yang sejajarnya ada di mana. Ada di 1, 2. Min 2 kan ya. Tinggal min 2 dikali 0,5. Jadi min 1 mili. Jadi untuk penunjukannya min 16 mililiter gitu. Atau bisa juga langsung nih, cara kedua, 3,2 skala. Jadi yang ini kan ada 1, 2, 3. Langsung dibaca di sininya. 1, 2, 3,2 dikali 5 mili. Jadi min 16. Tapi mending yang cara satu sih. Jadi kayak, kan kalau cara 2 takutnya, apa ya, kayak keliru nanti ngitung di non-newsnya gitu. Jadi mending cara pertama sih menurutku. Itu lebih meminimalisir kesalahan di perhitungannya gitu. Nah, jadi karena ini min 16 mili, artinya dia itu kekurangan. Jadi volume penunjukannya itu kan harusnya kan 20.000. Nah, karena kekurangan 16 mili, jadi 20.000 min 16. Jadi penunjukan bejana itu cuma 19.984 mili gitu. Paham nggak? Paham deh, paham. Oke, kalau paham lanjut lagi ya. Nih yang kedua, ayo berapa? Delapan 8,5 teh. Salah. Ayo hitung lagi. Plus 3,5 teh. 4. Berapa nih jadinya? Plus 8,5 berapa sih teh? Maaf teh, 3,5. 3,5. 3,5 teh. 3,5. Oke, kebanyakan jawab 3,5 ya. Kita lihat jawabannya. Oke, bener ya, 3,5. Berarti kan ini, karena posisi nolnya di sini, berarti kan penunjukan skala utama kan masih 0 ya. Karena dia kan belum melebihi garis yang pertama ini. Berarti masih dianggapnya dia tuh di 0 gitu. 0 dikali 5, 0. Terus yang non-news ini, yang sejajarnya ada di ada di skala ke 7. 7 dikali nilai per satu skalanya 0,5, jadi 3,5. Artinya, bejana ukur ini penunjukannya itu bejana ukurnya itu berarti kelebihan 3,5 ml. Jadi volume penunjukannya 20.000 ditambah 3,5, jadi 20.000 3,5 ml gitu. Oke, lagi nih. Ayo. Berapa nih? Min 41 teh. Min 41. Yang lain? Iya teh, sama min 41. Oke. Coba jelasin gimana? Dapat min 41 dari mana? Siapa yang mau jelasin? Ayo, tadi yang jawab min 41 siapa? Coba jelasin gimana perhitungannya. Itu teh, dari skala utama 10 teh. Jadi sebelum nolnya itu di skala keempat, berarti 4 ke 10, 40. Karena ada di bawah 0, berarti minus teh, minus 40. Terus yang non-news, tiap satu skala itu nilai 1. Itu penunjukan yang seluruhnya di bawah 1 teh, di bawah 0. Jadi minus 1, jadi minus 1 teh. Oke, makasih. Benar ya jawabannya. Jadi
penunjukannya itu min 41 ml. Artinya dia kekurangan 41 ml gitu ya. Udah pada jago ya. Nih lagi deh. Berapa nih? Empat lima teh. Gimana? Enam belas teh. Yang lain? Jangan Habib terus yang jawabnya. Yang lain gimana nih? Jangan diem-diem aja. Mau UTS loh. Ayo, yang lain berapa nih jawabannya? 16 teh. Oke, ada lagi? Atau sama jawabannya? Oke, jadi bener ya, 16 ml. Udah sih, paling latihannya segitu. Udah pada jago ya. Nanti paling kalau bejana gini mah tinggal perbanyak latihan aja sih. Nanti juga terbiasa baca itunya, baca skalanya. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau rumus koreksi, apa coba? Ada yang tahu? Standar kurang uji teh. Gimana? Standar kurang uji teh. Standar dikurangi uji teh. Kalau kesalahan? Uji kurang standar Uji teh. dikurangi standar. Oke, jadi buat jawab soal yang ini gimana tuh? Hasilnya berapa? Terus Koreksinya minus 100. Kesalahannya? 100 teh. Oke, yang lain gimana? Yang lain sama? Oke, dari dua gambar ini, yang jadi standar mana, yang jadi uji mana? yang Uji yang bejana. Bejana yang uji ini teh pompa. Yang standar itu teh bejana. Oke. Nah, berarti gini ya. Berarti kan koreksi itu rumusnya penunjukan standar dikurangi penunjukan uji. Berarti karena di penunjukan yang bejananya itu 19.900, jadi dia 19.900 dikurangi 20.000. Jadi koreksinya itu min 100 ml. Terus untuk kesalahannya tinggal dibalik aja. Yang uji dikurangi sama standar. Jadi 100 ml gitu ya. Nah, kalau yang ini berapa nih? Gimana? Siapa tadi yang jawab? Untuk koreksinya 50 teh. Untuk kesalahannya minus 50. Iya, bener ya. Oke, gampang lah ya yang kayak gini. Tinggal jangan keliru aja rumus koreksi sama kesalahannya. Di situ emang ini sih, emang suka banyak yang keliru. Karena kan itu cuman kebalikannya aja gitu ya. Kadang ada yang kesalahan tuh, standar dikurangi uji lah gitu. Emang susah gitu. Tapi ya nanti kalau misalnya kalian udah terbiasa ngitung
kesalahan sama koreksi gitu, nanti pasti udah hafal di luar kepala lah gitu ya. Koreksi itu apa, kesalahan atau error itu apa gitu. Oke, udah latihan yang bejana segitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang tadi? Kalau nggak ada, aku mau bahas sekilas dari materi awal sampai yang sebelum UTS. Mau nanya Teh. Ya, boleh. Tadi kan yang di skala bejana ukur itu ada yang 10 mili, ada yang 5 mili per satu skalanya itu. Itu taunya dari mana Teh kalau itu satu skala 10 mili, satu skala 5 mili Teh? Oh, itu dari ininya nih. Sebentar. Nih, ini kan di setiap skala kan pasti ada angka-angka ini kan ya, 0, 100, 200, atau 0, 10, 20 gitu-gitu. Nah, jadi biar gampang hitungnya, tinggal lihat aja. Kamu lihat dari 0 sampai ke sini, ini kan 100 ya. Nah, dari 0 ke 100 itu ada berapa skala? Ini kan ada 10. Tinggal 100 dibagi sama 10 aja gitu. Kalau misalkan ininya 50, berarti dari 0 ke 50 itu kan ada 10 skala nih. Berarti tinggal 50 dibagi sama 10. Jadi satu skalanya itu 5 ml gitu. Baik Teh, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah nggak ada kali ya? Oke, aku buka dulu PPT yang minggu pertama. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau nanya, langsung potong aja ya. Biar nantinya nggak numpuk di akhir gitu. Oke, jadi yang pertama ini kita bakal bahas tentang standar ya. Pertama pengenalan metrologi dulu, udah pada hafal lah ya. Metrologi itu apa, tentang ilmu pengukuran. Terus klasifikasi metrologi itu ada 3, ada yang ilmiah, industri, sama legal. Kalau ilmiah itu tentang pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Terus kalau industri itu memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri dapat berfungsi dengan akurasi yang memadai baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujiannya. Kalau metrologi legal, itu pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Jadi kalau yang metrologi ilmiah tuh lebih ke penetapan standar, terus pemeliharaan standar-standar itu kayak gimana gitu. Nah itu dipelajari di metrologi ilmiah. Tapi kalau metrologi industri kayak pengukuran-pengukuran yang dilakukan di industri gitu, kayak kalibrasi, verifikasi, yang gitu, alat-alat yang digunakan di industri kayak gitu. Terus kalau metrologi legal itu biasanya kaitannya itu sama tera-tera ulang, karena kan itu berhubungan erat sama transaksi ekonomi ya, kayak jual beli perdagangan gitu. Jadi itu klasifikasi dari metrologi. Lanjut untuk standar. Jadi standar pengukuran itu adalah bahan ukur, alat ukur, bahan acuan atau sistem yang dimaksudkan untuk mendefinisikan, mewujudkan, memelihara atau mereproduksi suatu satuan atau suatu nilai dari suatu besaran untuk dipakai sebagai acuan. Kalau untuk standar kimia, itu bahan acuan. Jadi dia cuma ada satu, yaitu bahannya, bahan kimia, yang menjadi acuan bersertifikat yang sifatnya itu disertifikasi melalui suatu prosedur yang memberinya ketertelusuran kesatuan dasarnya. Jadi dua-duanya itu sama-sama standar, tapi kalau yang untuk standar kimia itu lebih ke bahan-bahan kimia yang dijadikan untuk standar itu seperti apa sih gitu. Nah contohnya kayak ini ya. Oke, ini rantai ketertelusuran. Jadi
kalau rantai keterterusan ini kan udah tahu lah ya, dari mulai yang paling bawah ke yang paling atas itu berarti akurasinya semakin tinggi dan ketidakpastiannya semakin kecil gitu. Karena kan yang semakin baik akurasinya, otomatis ketidakpastiannya juga semakin kecil gitu. Jadi semakin baik itu ya, tingkat akurasinya. Oke, terus kalibrasi. Kalibrasi itu kegiatan kayak membandingkan gitu ya, membandingkan alat yang akan diuji dengan alat standarnya gitu. Tujuan kalibrasi, memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan standarnya, menentukan akurasi penunjukan alat, mengetahui keandalan alat, bahwa alat tersebut dapat dipercayai. Jadi kalau kalibrasi itu nanti hasil akhirnya atau outputnya itu kan sertifikat kalibrasi gitu. Yang isinya itu contohnya kayak gini. Jadi di sini itu kan ada, pasti di semua sertifikat kalibrasi itu ada nilai ketidakpastian dan juga nilai kesalahan atau koreksinya gitu. Nah ini untuk prosedur acuan kalibrasinya. Contohnya ini JIS. Terus satuan internasional. Ini besaran-besaran pokok, massa, panjang, waktu, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, ini pilar mutu nasional. Nanti tinggal dibaca lagi aja ya di PPT-nya. Ini lebih ke meteorologi nasionalnya. Ini lingkupnya, lingkup kegiatan meteorologi legal. Ini tentang izin tipe, cara-cara ulang, dan verifikasi. Nah, standar satuan ukuran meteorologi legal itu adalah standar satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya, atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding dalam kegiatan meteorologi legal. Jadi standar satuan-satuan yang di sini tuh yang diverifikasi atau dikalibrasi yang nantinya tuh bakal dipakai buat nguji alat-alat atau UTTP yang dipakai di kegiatan tera-tera ulang di meteorologi legal gitu. Terus untuk tingkatan standarnya, ini ada standar tingkat 1, 2, 3, dan 4, yang mana kalau misalkan standar 1 itu hanya sebagai standar acuan. Kalau misalkan standar tingkat 2 itu, standar tingkat 2, 3, dan 4 itu, selain untuk standar acuan, juga digunakan untuk standar kerja gitu. Jadi cuma standar tingkat 1 aja yang nggak bisa dijadiin standar kerja, karena kan dia akurasinya paling tinggi gitu. Nah ini ya, kalau standar ukuran acuan itu tingkat akurasinya yang paling tinggi, terus yang hanya dimiliki oleh UPT atau UML yang digunakan untuk melakukan verifikasi standar ukuran dengan akurasi 1 tingkat lebih rendah. Terus kalau misalkan untuk standar kerja, itu standar ukuran yang digunakan langsung untuk melakukan pengujian UTTP-nya. Jadi kalau misalkan standar pertama, standar tingkat 1 tadi kan dia nggak bisa dijadiin standar kerja karena kan akurasinya tinggi, jadi dia tuh nggak bisa langsung digunain untuk nguji alat-alat ukur gitu, UTTP yang ada di bawah-bawahnya. Cuman dia itu bisa ngujinya hanya standar yang tingkat 2-nya aja gitu, yang 1 tingkat lebih rendah dari tingkat 1 itu. Terus ini perbedaan kalibrasi dan verifikasi. Kalibrasi itu kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai standar ukuran dan nilai standar ukuran yang memiliki ketelitian lebih tinggi. Kalau untuk verifikasinya, itu kegiatan yang dilakukan oleh penera atau pranata laboratorium untuk memastikan standar ukurannya itu mampu tertelusur secara meteorologian dan memenuhi syarat teknis. Nah, jadi perbedaan keduanya itu lebih ke yang paling umum sih ininya, hasilnya. Nanti kan kalau kalibrasi ya sertifikat kalibrasi, kalau verifikasi ya sertifikat verifikasi. Terus kayak lembaga yang melakukan kalibrasi dan verifikasinya itu beda juga gitu. Kalau kalibrasi kan dilakukan
oleh kayak yang BSML gitu. Kalau misalkan verifikasi standar ukuran ini bisa dilakukan juga oleh UPT atau UML yang ada di bawah BSML gitu. Nah ini ya, kalau kalibrasi itu sertifikatnya milik Balai SNSU yang tertelusur ke standar internasional. Sedangkan sertifikat verifikasi itu diterbitkannya oleh Balai SNSU. Oh sorry, tadi aku bilang kalibrasi BSML ya. Jadi BSML itu masuknya, dia tuh ngeluarin sertifikat verifikasi ya. Nah, jadi yang ngeluarin sertifikat verifikasi itu Balai SNSU, BSML, dan UML Provinsi DKI Jakarta atau UML Kabupaten Kota. Oke, ini pengertian dari artefak, dan komparasi, pengajuan antara, replika pengujian, udah ada di sini semua, tinggal dibaca aja ya. Terus, ini ketertelusuran dari peraturan standar ukuran yang ada di metrologi legal. Ini berdasarkan Permendag nomor 52 tahun 2019 tentang SUML. Nah, ini udah dijelasin juga hal-hal yang diaturnya apa aja, istilahnya. Nanti kalian bisa juga download itunya, Permendagnya. Di situ udah lengkap banget. Dari mulai peraturan yang harus ditetapkan di setiap UML itu apa aja, terus kayak SOP, setiap alat ukur gitu, di situ udah lengkap. Terus ini ketertelusurannya. Nah, ini pelaksana verifikasi SOML bukan milik UPT. Nah, bisa dibaca di sini ya. Nah, terus ini contoh skenario verifikasi internal. Jadi, ini ya bedanya standar acuan sama standar kerja. Gitu. Kalau standar kerja bisa digunakan untuk menguji UTTP secara langsung gitu. Kalau acuan nggak bisa, hanya bisa mengkalibrasi atau memverifikasi standar yang ada di bawahnya. Oke, ini ada daftar dan jangka waktu verifikasi atau kalibrasi setiap alat ukurnya. Terus ini dari hierarki, misalnya panjang, misalnya volume, itu yang pertama ya. Ini aku cepat aja karena aku kan cuma bahas sekilas gitu. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Karena emang soal UTS-nya dari PPT semua biasanya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Ini tentang verifikasi kalibrasi. Standar ukuran, tingkat 1, 2, 3, 4. Terus fungsi kalibrasi, fungsi verifikasi. Ini untuk persyaratan ya. Jadi, untuk syarat verifikasi itu dikelompokkan ke dalam tiga syarat. Ada syarat administrasi, spesifikasi teknis, sama syarat kemetrologian. Gitu. Jadi untuk syarat administrasi, jadi setiap alat atau setiap standar yang akan diverifikasi itu harus memenuhi syarat administrasi dari mulai nama produsennya, mereknya, tipenya, kelas akurasi, dan juga petunjuk penggunaannya kayak gimana gitu. Terus untuk spesifikasi teknis lebih ke konstruksi dari alat ukur yang mau kita verifikasi itu. Dari mulai bentuknya, terus konstruksi, bahan, dan lain-lain. Terus untuk syarat kemetrologian, itu ada BKD. Nah, terus rangkaian verifikasi juga ada mulai dari pemeriksaan itu yang tadi ya, yang pemeriksaan syarat-syarat administrasi, teknis, sama kemetrologian itu. Yang pertama diperiksa dulu, kalau udah memenuhi semua itu, baru kita lakukan pengujian. Setelah pengujian, nanti kan ada hasil akhirnya gitu. Nanti hasil akhirnya itu dilakukan, ditandai dengan ditandai pada proses penandaan verifikasi ini gitu.
Ini jangka waktu yang tadi ya udah ditampilin juga. Jadi setiap alat ukur itu jangka waktu kalibrasi atau verifikasinya berbeda-beda ya, sesuai dengan tingkat apa ya, kayak akurasinya juga sih bisa menentukan itu. Oke, ini tentang verifikasi standar ukuran besaran panjang. Dari mulai secara teknisnya apa aja. Nah, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Cuma pengertian-pengertiannya. Terus ini besaran massa. Oh iya, udah pada punya kan ya ininya apa? ST-nya, ST yang besaran massa sama besaran volume. Halo, udah punya belum? Belum teh. Oh belum. Oke deh, nanti aku kirim aja lah. Oke, lanjut. Terus ini tabel BKD ya. Udah pada paham kan ya? Baca nentuin BKD dari AT. Tinggal dilihat aja sih kelasnya apa, nominalnya berapa, dan jangan lupa kalau di tabel ini tuh satuannya miligram gitu. Terus tidak pasien yang diperluas, prosedur verifikasi, TE, kelas TE. Ini juga udah diajarin di ini kan ya, di apa namanya, mata kuliah masa yang perhitungan kelas TE gini. Sudah teh, sudah teh. Udah teh. Ya, oke sip. Berarti nanti tinggal latihan lagi aja ya cara buat nentuin buat klasifikasi timbangannya itu kayak gimana. Terus ini buat BKD timbangannya. Ini lebih ke persiapan pengujian. Nah, ini pokoknya di apa namanya? SK Dirjen PKTN itu yang nomor 124 sama 123 itu udah lengkap semua sih di situ, dari mulai syarat teknis terus prosedur pengujian sampai ke penandaan verifikasinya juga udah dijelasin lengkap di situ. Nanti bisa dipelajari lagi aja. Karena emang pasti banyaknya dari situ sih, soalnya kan yang kurikulum sekarang kan lebih ke metrologi legalnya, lebih ke verifikasi standarnya gitu. Dibandingin sama yang tahun lalu, kalau tahun lalu itu kan pas angkatan aku sama angkatan sebelum-sebelumnya itu kan lebih ke kalibrasinya, lab kalibrasi gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanyain nggak? Saya izin bertanya. Ya, gimana? Sebenarnya tadi di soal kuis sih, cuman baru ngeh saat lihat PPT ini. Kan di nomor 3 itu berikut ini pengertian kalibrasi berdasarkan pasal 6. Sedangkan kalau di PPT itu tuh pasal 6 itu verifikasi deh. Atau emang iya? Bentar, aku buka dulu soalnya. Oh. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Permendag. Oke, buka Permendag. Bentar ya. Oh iya bener ya. Kalau di Permendag itu pengertian verifikasi. Oke, mungkin ada keliru ya di situ. Soalnya emang verifikasi sama kalibrasi itu kan kayak sama-sama
membandingkan alat ukur yang diuji sama standar. Jadi emang pengertiannya itu hampir sama gitu. Cuman ini ada kekeliruan aja di ininya, di soalnya. Oke, gimana? Tadi siapa yang nanya? Tokopedia. Berarti itu harusnya tuh yang verifikasi, maksudnya teh. Verifikasi. Oke, teh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi tentang ini, pengelolaan standar. Nah, kalau ini udah hierarki selalu diulang-ulang terus ya, dari yang tadi awal sampai beberapa kali pertemuan itu pasti selalu diulang-ulang tentang tingkatan dari standar ukuran gitu. Karena emang harus udah hafal di luar kepala gitu. Standar ukuran tingkat 1, 2, 3, 4 itu bedanya di mana, dan mana yang standar acuan, mana yang standar kerja juga gitu. Ini untuk unsur-unsur di setiap tingkatan standarnya. Ini hierarki. Tadi ini panjang, ini jam panjang juga. Ini untuk massa. Ini untuk volume. Jadi setiap standar itu, setiap besarannya itu pasti punya hierarki ketertelusurannya gitu ya. Karena kan setiap standar itu harus tertelusur ke standar primernya. Ini regulasi terkait pengelolaan standar dari mulai dasar hukumnya. Terus ini Permendag. Nah, Permendag 115 tahun 2018 juga itu perlu punya sih. Karena di situ juga kayak apa ya? Lebih menjelaskan tentang ke meteorologi legalnya gitu. Ini tentang pengelolaan standar dan CTT. Nah, jadi standar itu harus harus dikelola dan harus pokoknya dipelihara secara rutin, secara berkala gitu ya. Karena kalau standar itu kan nggak boleh sampai akurasinya itu turun gitu. Apalagi kalau standar yang tingkat 1, tingkat 2 gitu. Itu kan kayak standar acuan yang merupakan standar primer gitu. Jadi kalau bisa yang emang harus akurasinya itu nggak boleh turun gitu. Nah, makanya harus dipelihara gitu. Standar sama CTT juga termasuk itu ke pemeliharaannya, karena CTT juga kan merupakan bagian dari penandaan hasil tera-tera ulang gitu. Jadi kalau misalkan CTT-nya kayak mengalami kerusakan atau gimana gitu kan nanti pasti kan nggak sempurna gitu untuk penandaan hasil tera-tera ulangnya gitu. Nah, ini untuk wadah-wadah dari CTT atau standarnya itu harus diperhatikan juga. Nah, ini yang di Permendag 115 ini lengkap ya, ada semua kayak formulir-formulir terus kayak syarat-syarat untuk pengondisian standar itu gimana gitu, terus untuk tata cara pelayanan tera-tera ulang itu kayak gimana, itu di Permendag 115 udah dijelasin lengkap banget di situ. Tapi itu kayaknya ya itu kalian cukup tahu aja sih informasi-informasi yang ada di situ, karena itu penting juga untuk yang ini Permendag 115, terus yang tadi Permendag 52 itu harus punya kayaknya. Nah, ini di yang Permendag nomor 52
Itu ada tentang perawatan standar, pendokumentasian, penggunaan, sama jaminan kesesuaian. Nah ini ya yang tadi aku jelasin, yang perawatan itu harus gimana, dari mulai wadahnya, terus kayak pengelolaannya itu gimana, harus dibersihkan atau gimana gitu. Terus nggak boleh disimpan di luar ruangan juga, karena kan di luar ruangan kan pasti banyak faktor yang bisa mempengaruhi akurasi dari standar-standarnya itu gitu. Makanya kita harus nyimpen standar itu di ruangan atau di tempat yang vakum gitu, yang nggak ada udara sama sekali. Oke, ini lebih ke perawatannya ya, perawatan standar. Nanti dibaca lagi aja. Ini dokumen-dokumen dari standar. Oke. Terus, kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya, nggak apa-apa. Dipotong aja. Nah, ini mulai masuk ke verifikasi kalibrasi. Yang pertama ini timbangan dan anak timbangan metode perbandingan langsung. Nah, kalau yang di sini kan lebih dijelaskan ke kayak prosedural untuk verifikasinya itu seperti apa gitu ya. Jadi mulai terus pengujian-pengujiannya itu kayak gimana aja untuk pengujian verifikasi, pengujian di verifikasi kayak itu gimana atau itu gimana. Nah ini nanti bisa dibaca lagi aja ya, karena ini kan prosedur yang sesuai sama SP gitu. Nah, untuk evaluasi ketidakpastiannya juga, kalau di verifikasi sama kalibrasi itu kan ada perbedaannya. Kayak waktu aku dulu pernah jelasin di minggu ke berapa ya, pokoknya minggu yang tentang kalibrasi verifikasi TE gitu. Nah, itu tuh rumusnya beda untuk verifikasi sama kalibrasi. Kalau verifikasi ngacu ke ST aja, ST SUML besaran massa. Nah, ini komponen-komponennya ada di sini. Tinggal rumusnya aja yang dihafalin gitu. Minimal tahu yang di dalam rumus itu apa aja sih komponennya gitu. Jadi kan kalau misalkan kita udah tahu misalkan drift itu apa sih, ppm itu apa, A itu apa, nah nanti pasti bakal gampang ngisi buat evaluasi ketidakpastiannya gitu. Terus kalau untuk yang kalibrasi TE itu rumus-rumus ketidakpastiannya sih kayak yang di modul ya, itu yang di modul rumus-rumus untuk kalibrasi TE. Nah, kalau yang verifikasi lihat dari ST aja gitu. Ini tergantung kalau misalkan kalian disuruhnya verifikasi, oh berarti ngacunya ke ST gitu. Nanti lihat aja rumus-rumusnya ada di ST. Terus kalau misalkan kalibrasi ya seperti yang diperhatikan kemarin gitu. Aku kurang tahu sih itu acuannya dari mana gitu. Tapi di situ kalau nggak salah ada disebutin acuannya itu apa gitu. Oke, untuk verifikasi AT ini metode perbandingan langsung. Oh iya, jadi ini ya, aku tekanin sekali lagi untuk perbedaan metode perbandingan langsung dan diseminasi. Karena itu kemarin masih banyak yang salah juga menjawab perbedaan keduanya. Nah, jadi gampangnya gini deh, kalau perbandingan langsung, masa AT uji sama masa AT standar itu sama. Tapi kalau diseminasi, masa AT uji sama masa AT standar itu beda. Bisa AT ujinya lebih tinggi, bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil, tergantung dari diseminasi atas atau bawahnya gitu. Kalau misalkan AT ujinya lebih kecil,
berarti dia diseminasi ke bawah. Tapi kalau misalkan ATUJ-nya lebih besar, berarti itu diseminasi ke atas. Gitu aja sih pokoknya poin perbedaan keduanya itu. Kalau misalkan diseminasi ya masanya itu beda, kalau misalkan perbandingan langsung ya masa keduanya itu sama gitu. Kalau untuk kelas akurasinya diseminasi sama perbandingan langsung itu sama aja. Jadi kalau misalkan yang dijadikan standar otomatis yang memiliki akurasi lebih tinggi gitu. Nah, perbedaannya cuma di dua itu aja ya, di masanya, masa AT-UJ sama masa AT standarnya. Oke, nanti jangan salah-salah lagi ya. Itu gampang kok ngebedainnya. Oke, ini sudah pastian. Sebenarnya lebih gampang verifikasi, soalnya tuh kayak di ST itu kayak udah lengkap banget gitu, dari mulai persiapan, terus pengujiannya apa aja, terus ketidakpastiannya udah jelas gitu. Di situ rumusnya apa aja, yang harus dihitung apa aja gitu. Oke. Terus yang diseminasi tadi udah sekalian lah ya, udah sekalian aku jelasin. Jadi intinya perbedaannya itu, dan nanti kalau misalkan untuk ke prosedural sama perhitungannya itu tinggal lihat di ST aja, dipahamin di ST. Karena ST yang sekarang itu lebih mudah dipahami sih sebenarnya. Untuk yang bejana ukur juga sama. Oh iya, yang aku waktu itu belum tutor bejana ya. Yang waktu minggu kemarin itu kan diganti praktikum. Jadi aku bahas jelas lagi deh. Nah, ini tentang yang bejana. Jadi bejana itu alat ukur volume yang digunakan sebagai standar untuk menguji alat-alat ukur volume lainnya. Jadi alat-alat atau UTTP yang diuji oleh bejana itu kan biasanya yang paling sering tuh yang kita tahu di pom bensin ya, ada pompa ukur BBM, itu diujinya pakai bejana gitu. Terus juga ada meter air, meter gas, itu pasti diujinya pakai bejana. Terus di bejana juga ada pengujian basah dan pengujian kering. Kalau pengujian basah, penakaran volume yang dilakukan dengan cara membasahi dinding pada standar ukuran volume, baik pada penakaran masuk maupun pada penakaran keluar. Jadi, kalau untuk pengujian basah, itu tuh sebelum kita uji, kita tuh harus ngebasahin dulu dinding-dinding bejananya, terus kita keluarin airnya, dan itu pakai waktu tetes. Jadi, setelah kita keluarin fluida yang ada di dalam bejana itu, nanti kita hitung juga pakai waktu tetes. Nah, waktu tetes itu, jadi waktu yang dihitung sesaat setelah aliran airnya itu terputus menjadi kayak, apa ya namanya? Kayak terputus-putus gitu loh aliran airnya gitu. Kan kalau misalkan kita tumpahin bejana, itu kan ngalir ya airnya. Nah, terus pasti kan berubah jadi kecil-kecil kan putus-putus gitu, jadi titik-titik air gitu. Nah, itu waktu tetesnya dihitung dari mulai aliran utama itu terputus. Nah, biasanya kalau waktu tetes itu untuk bejana yang kurang dari 20 liter itu waktu tetesnya 10 detik. Kalau untuk yang lebih dari 20 itu 30 detik. Gitu. Terus kalau untuk pengujian kering, bedanya itu pengujian kering kalau mau diuji dia nggak harus dibasahin dulu, malah di dalam bejananya itu dia harus selalu dalam kondisi kering gitu. Jadi setelah kita kan kalau nguji bejana itu kan berulang-ulang ya, ada repeatnya. Nah misalkan kita pertama nguji bejana sekali, terus kan fluidanya kita tumpahin lagi, kita keluarin lagi. Nah dari situ kita harus ngeringin dalam bejananya, entah itu di lap pakai apapun lah, pokoknya yang harus pakai kain yang bersih gitu. Nah, jadi kalau untuk pengujian kering itu harus selalu dipastikan dinding dalam bejananya itu dalam keadaan yang kering gitu. Jadi bedanya antara pengujian basah dan pengujian kering, kalau pengujian basah itu
ada waktu tetesnya gitu. Nah, ini tentang istilah-istilah yang ada di verifikasi bejana ukur. Ini yang tadi. Nah, ini waktu tetes adalah rentang waktu yang ditetapkan ketika standar ukuran volume atau misalkan yang tadi bejana ukur itu dikosongkan mulai dari aliran terputus dan berubah menjadi tetesan pertama kali. Gitu. Ini syarat-syaratnya, konstruksinya, bagian-bagiannya udah ya tadi ada skala utama, skala nonius, terus gelas baca, gelas datar. Nah, ini untuk pembubuhan tanda verifikasi dia itu pakai segel. Segelnya itu dikaitkan di sini, di bagian skala dari bejana ukurnya. Nah, ini ya, jadi bejana ukur itu digunakan untuk menguji PUBBM, tangki ukur, tum, meter arus, meter air, meter prover, dan lain-lain. Ini untuk BKD-nya, nah yang biasa digunakan itu kan 1/2000 ya, 1/2000 kali volume nominal. Tapi kalau di verifikasi secara langsung, itu dia ada kelas-kelas, BKD-nya itu tergantung dari kelas-kelas bejananya. Tapi kan kalau misalkan yang TE itu kan ada rumusnya gitu untuk menentukan kelas TE-nya itu kan kayak gimana itu ada jelas gitu rumusnya. Tapi kalau misalkan untuk bejana emang sampai sekarang itu belum ada kejelasan tentang cara menentukan kelas bejana ukur gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nentuin BKD-nya, kita tinggal lihat aja nanti habis pengujian, habis verifikasi itu hasilnya itu masuk ke mana gitu, masuk ke kelas berapa. Nanti kita pakai BKD yang itu, yang di kelas itu gitu. Terus ini tentang syarat kemetrologian verifikasi BKD, verifikasi bejana. Jadi kan kalau pengujian bejana itu ada verifikasi bejana ada tiga pengujian ya. Ada pengujian volume sebenarnya, pengujian nilai skala, sama pengujian kepakaan leher. Nah, ini persyaratannya ada di sini. Terus juga kalau bejana ukur itu kan ada yang gravimetri sama volumetri. Nah, kalau yang gravimetri itu kita pakai standarnya itu timbangan elektronik atau neraca ya, atau neraca bisa. Nah, terus kalau misalkan volumetrik itu bejana standar sama bejana uji. Jadi dua-duanya itu pakai bejana. Bedanya di situ. Ini persiapan, pengujian, prosedurnya sampai ke perhitungannya. Sudah dijelasin semuanya di sini. Nah, oke. Jadi kemarin Pak Dudi udah ngasih file Excel-nya ya, yang bejana? Atau belum? Belum kayaknya. Oh, belum. Sebentar ya. Contohnya itu, ini ada serapan yang gravimetri. Sebenarnya ini kalau yang dikasih dari Pak Dudi itu serapan kalibrasi sih, bukan verifikasi. Bentar. Kalau Excel serapannya udah teh kemarin. Oh, udah. Pak Dudi udah sempet ngirim ke saya juga, udah saya forward ke grup juga. Oh ya udah kalau berarti gitu. saya belum baca teh, maaf deh. Iya. Yang ini ya, Din? Itu yang graf, iya itu teh. Nah iya. Nah ini tuh kan sebenarnya kalau yang yang dijelasin di PPT tadi itu kan tentang prosedural verifikasi ya. Tapi kalau yang dikasih sama Pak Dudi ini serapan kalibrasi sih. Tapi sebenarnya pengujiannya sama, pengujiannya ada 3. Cuman bedanya itu di perhitungan volume sebenarnya sama perhitungan ketidakpastian. Itu ada beda sedikit sih sama verifikasi. Nah, dari serapan yang ini
Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang masih bingung gitu? Misalkan bagian mananya itu ini apa sih gitu? Maksudnya gimana gitu? Tanyain aja. Apa-apa. Atau belum pada baca, belum pada dibuka terapannya. Oke, jadi aku jelasin aja ya dari terapan ini. Ini tentang kalibrasi bejana ukur metode gravimetrik menggunakan timbangan elektronik. Jadi, yang pertama kali kita tulis di terapan itu ini, data-data peralatan standarnya dulu. Jadi, mulai dari ini bejana ukur yang akan dikalibrasi, itu harus lengkap dulu informasinya. Terus kondisi lab juga, pemilik bejana ukurnya. Terus ini data-data peralatan standar. Karena kan kita untuk menguji bejana itu kita kan kalau pakai gravimetri kita kan standarnya pakai TE ya. TE, terus ini ada alat termometer untuk mengukur suhunya. Ada juga gelas ukur. Gelas ukur itu nanti dipakai pada pengujian nilai skala dan kepekaan leher. Terus data-data yang kita isi, yang kita ambil itu yang pertama kita setiap pengujian itu harus dicatat dulu suhu sama kelembabannya. Jadi kan ini ada 10 pengulangan. Jadi setiap pengulangan itu masing-masing harus ditulis, dicatat kelembapan sama suhunya. Nah, yang dimasukin itu ke cerapan, yang pertama ada masa kosong. Jadi masa kosong itu kita pertama kali nimbang bejana itu sebelum dimasukkan fluidanya gitu. Biasanya air suling kan ya, yang dipakai untuk pengujian bejana. Nah, jadi sebelum diisi air itu kita harus timbang dulu masa kosongnya. Nah, untuk penimbangan itu kita tergantung dari tipe pengujian ya. Kan tadi ada yang tipe basah sama tipe kering. Nah, kalau yang basah, sebelum kita timbang masa kosongnya itu, kita harus basahin dulu kan dinding dalam bejananya itu. Kita basahin, terus kita keluarin pakai waktu tetes. Nah, kalau udah kosong, terus baru kita timbang bejananya. Itu jadi masa kosong yang pertama. Tapi kalau misalkan untuk pengujian kering, itu bejananya itu harus dikondisikan dulu di dalam lab kurang lebih 3 jam atau lebih baik 24 jam gitu. Dari sehari sebelum pengujian itu udah dikondisikan di dalam laboratorium, baru nanti kita langsung timbang gitu, langsung timbang untuk masa kosong yang pertama. Nah terus kalau udah masa kosong yang pertama, kita isi air, isi sampai penuh. Misalkan volume nominalnya itu 5 liter, berarti kita ngisi bejana itu 5 liter gitu. Karena yang ini 20 liter, jadi ini ya, masa kosongnya ini kan 7 liter. Ditambah 20 jadi 27 kan ya. Nah, terus kita setelah kita ngisi ngisi bejananya, kita hitung juga, ukur juga suhu air yang ada di dalam bejana itu berapa. Nah, terus kalau misalkan udah diukur suhunya, udah itu yang pengujian yang pertama. Terus kita lakukan pengulangan lagi tuh setelah itu. Nah, tapi tetap ya kalau misalkan yang pengujian basah, kita harus memperhatikan waktu tetes setiap kali fluida itu dikeluarkan dari bejananya gitu. Kalau untuk pengujian kering, nah itu harus dilap gitu. Setiap pengulangannya harus dilap dalamnya sampai benar-benar kering, baru kita isi lagi gitu. Terus kalau kita udah ngisi, misalkan ini contohnya sampel ya, 10 pengulangan. Terus kita hitung nih masih jenis air. Nah, kalau masih jenis air ini, untuk yang kalibrasi, itu didapat dari ini, rumus tabel Tanaka ini. Nah, jadi ini tuh densitas air suling atau air destilasi untuk setiap suhunya. Dari suhu 0 sampai suhu berapa nih? 40 di sini ada. Nah, jadi kan yang ini kan contohnya, ini kan suhunya 23,4. Berarti kita cari nih, 23,4 itu berapa sih densitasnya? Nih, yang ini, 997,4452. Kalau yang sekarang gampang sih, soalnya udah diketahui gitu tabelnya. Kalau misalkan yang pas angkatan aku itu yang tahun lalu, kita harus ngitung pakai rumus. Jadi nggak
nggak ada tabel ini, nggak diketahui tabel ini gitu. Jadi harus dihitung masing-masing setiap ininya, setiap apa suhunya gitu. Kalau ini tinggal lihat aja dari tabel yang tadi, tinggal cocokin ini sama ininya suhunya gitu. Suhunya berapa, tinggal dilihat masa jenisnya berapa gitu. Terus untuk volume sebenarnya ini ini tuh rumusnya belum dikasih tahu ya, nyari volume sebenarnya kayak gimana, atau udah? Nah ini rumusnya. Oke sebentar. Ini tuh sama aja sih kayak yang tugas aku yang lalu. Bentar aku cari dulu. Nah ini nih rumusnya. Untuk yang volume sebenarnya, nah rumusnya ini. Nah ini. MF itu massa isi, ME itu massa kosong, Rho A itu densitas airnya yang tadi kita hitung pakai apa dari tabel Tanaka. Nah kalau yang ini juga ini rumus densitas air. Nah ini kalau misalkan nggak diketahui tabel Tanakanya, ngitung dari sini gitu. Nanti yang A, nilai A ini tuh udah diketahui gitu. Bentar di mana ya? Kayaknya tuh aku lupa. Oh ini nih. Nah ini aku dulu juga dikasih tugas sama Pak Dudi buat ngitung serapan yang gravimetri ini. Nah ini nih rumus lengkapnya. Nah tapi kan karena udah ada tabel Tanaka jadi kan gampang gitu ya, tinggal nyari aja suhunya berapa terus sudah dapet deh masa jenis airnya gitu, nggak usah ribet-ribet ngitung pakai rumus yang ini gitu. Nah gitu. Terus ini untuk perhitungan dari ketidakpastiannya. Setiap komponennya ini udah ada rumusnya sendiri. Tinggal masukin aja sih dari data yang udah ada. Terus dihitung UC-nya, terus nyari V efektif, faktor cakupan, sampai terakhir ketidakpastian yang diperluas atau U95. Gitu, kalau untuk kalibrasi. Ada yang mau tanyain nggak? Oke, belum ada kali ya. Oke, aku lanjut. Aku di sini mau nampilin juga serapan yang apa? Yang tentang ini teh. Gimana? Yang serapan itu apakah keluar di TS nanti atau gimana teh? Serapan yang tadi? Iya teh. Keluar di mana? UTS. Oke. Sebenarnya iya sih. Kalau di UTS biasanya ada perhitungannya. Jadi kalau yang diterapkan itu kan ada komponen ketidakpastiannya. Jadi biasalah yang ditanya di soal itu misalkan ya ada pengujian bejana ukur gitu. Terus tentukan mulai step-stepnya gitu. Tentukan yang pertama misalkan volume aktualnya, tentukan sekarang itu masih jenisnya, tentukan apa itu lah. Ya pokoknya kayak itulah UTS yang dulu apa ya dulu tuh yang sama Pak Dudi SPH atau apa ya? Ya pokoknya yang jenis soalnya kayak gitulah yang ada anaknya banyak gitu. Nah biasanya itu tuh kayak suruh hitung masing-masing komponen ketidakpastiannya gitu. Terus nanti dihitung juga ketidakpastian gabungannya gitu. Makanya
harus bisa nih ngitung ketidakpastian itu gimana gitu dari setiap verifikasi atau kalibrasi alat-alat ukur standar gitu. Kan kalau rumus ketidakpastian gabungan, faktor cakupan, derajat kebebasan efektif, sama U95 itu kan umum ya, rumus umum yang semua kalibrasi alat apapun dia itu sama rumusnya kayak gitu. Tapi yang bedanya itu ya komponen-komponen ketidakpastiannya. Jadi kan kalau yang PE itu kan pasti misalkan komponennya ada buoyancy, ada drift, ada repeat, ada resolusi gitu. Terus tapi kalau di bejana itu adanya apa gitu, pasti beda-beda setiap alat ukur. Nah makanya itu harus tahu lah gitu masing-masing alat ukur itu komponen ketidakpastiannya apa aja. Nah tapi nanti untuk perhitungannya itu pasti sama, kita nyari UC, nyari VF, nyari K, sama nyari U95 gitu. Nah sekarang aku mau Oke teh, paham teh. Oke. Nah ini kebetulan aku kan KPL-nya tuh ngambil topik tentang bejana juga, verifikasi bejana. Jadi di sini aku ada contoh serapan untuk yang verifikasi. Nanti kalau misalkan yang di UTS itu entah verifikasi atau kalibrasi gitu kan, karena kan Pak Dudi ngasih serapannya itu yang kalibrasi ya. Tapi ya ini biar kalian paham aja sih bedanya antara serapan kalibrasi sama serapan verifikasi gitu. Bentar ya. Serapan yang lagi aku kerjain sekarang untuk laporan KPL. Jadi untuk serapan data-data standar, terus kayak form untuk pengisian datanya itu sama ya, sama kayak kalibrasi yang tadi. Harus ada nama pemilik, terus data bejana, gitu-gitulah, peralatan standar. Terus untuk nah ini juga sama, cuman bedanya kan di sini tuh ada ini kesalahan penunjukan dari masa kosong sama masa isi. Ini rumusnya dari ini nih kan. Nah di sini kan ada di timan elektronik standar itu ada muatan saat bejana ukur kosong sama bejana ukur diisi air itu segini. Ini diperolehnya dari rata-rata penimbangan kita. Nah ini kan aku ada 10 penimbangan nih, terus dirata-ratain, terus itu jadi muatan masa kosong di ini PE-nya gini. Nah terus untuk nyari kesalahannya kita pakai interpolasi. Nanti kan di sertifikat timbangan elektronik itu kan setiap muatan ada kesalahan penunjukannya. Nah untuk yang ini misalkan kita nyari, ini kan kita dapatnya itu 3.371,45 gram. Nah berarti 3.000 ini tuh ada di antara muatan 2.000 sama muatan 5.000 misalnya gitu ya, yang ada di sertifikat. Nah kan di situ pasti diketahui tuh muatan 2.000 kesalahannya berapa, muatan 5.000 kesalahannya berapa. Nah nanti untuk cari kesalahan yang 3.000 ini kita tinggal pakai rumus interpolasi aja gitu. Oke, terus nah ini rumus-rumus yang di sini tuh ini udah sesuai sama ST yang tadi dijelasin di PPT Pak Dudi juga ya. Nah, kalau ini udah sesuai ST karena ini tentang verifikasi. Terus ini juga ada pengujian nilai skala, pengujian kepekaan leher. Jadi kalau pengujian ini kan pengujian volume sebenarnya. Pengujian volume sebenarnya itu dilakukan untuk mengetahui volume aktual dari bejana ukur yang kita uji itu berapa gitu. Terus kalau untuk pengujian nilai skala utama, jadi untuk menguji nilai skala utamanya tuh kan berarti kalau misalkan nih bejana ukur yang aku uji itu kan satu skalanya itu 10 mili. Nah pas diuji tuh bener nggak dia itu 10 mili gitu. Nah ternyata kan dia 9,091, berarti dia mendekati gitu.
Jadi masih mendekati nilai skala utama yang nominal tertera di bejananya gitu. Kalau untuk kepekaan leher dia ini untuk kayak menguji leher bejananya itu peka nggak terhadap perubahan ketinggian sekecil apapun gitu. Nah, untuk ini rumusnya juga udah ada di SP gitu. Nah, ini dikatakan tidak peka karena ini kan perubahan ketinggian untuk 1 MPE atau BKD itu 1,484 mm. Sedangkan persyaratannya itu tidak boleh kurang dari 3 mm. Nah, jadi karena dia kurang dari, maka dia dikatakan tidak peka. Gitu. Gitu ya untuk contoh yang serapan verifikasi. Apalagi ada yang mau nanya nggak? Oh iya, terus yang ini nih, PPT yang tadi, yang tadi berarti ya, yang hitung ketidakpastian itu masih bingung nggak sih yang Cicero itu? Boleh teh dijelaskan ulang. Pasti bingung. Oke. Jadi kalau Cicero itu kan ini ya, metode kalibrasi. Jadi acuannya itu Cicero. Nah, jadi kalau metode kalibrasi itu ada acuannya Cicero sama OIML R111. Jadi kan itu kedua acuan itu tuh beda gitu. Beda dari mulai cara kalibrasinya, terus perhitungannya juga pasti beda gitu. Nah, jadi ini tuh pengujian ini kalibrasi AT ya. Kalibrasi AT. Jadi di sini dia contohnya itu ada standar E2 untuk menguji AT F1. Nah, standar E2-nya itu masa konvensionalnya 10.000,10 gram. Nah, ini ya sertifikat kalibrasinya. Nah, ini syarat teknis. Nah, ini persyaratan sih labnya. Laboratoriumnya itu 20 meter di atas permukaan laut. Terus daya baca ini itu 0,01. Nah, ini tuh mas komparator ya. Jadi tahu kan ya beda mas komparator sama timbangan elektronik. Dari bentuknya juga sebenarnya ini tuh bisa juga disebut timbangan elektronik, tapi lebih tepatnya ini dia itu mas komparator karena ya gini nih, ada kaca pelindungnya ini. Nah, itu mas komparator kayak gitu. Nah, ini untuk menentukan masa konvensional AT uji. Ntar perhitungannya aku tunjukin. Nah, ini untuk metodenya juga sama kayak verifikasi. Jadi itu pakai metode ABBA. Jadi kayak yang itu diseminasi kemarin itu kan ABBA juga ya, yang di video praktikum itu. Berarti kita A itu kan standarnya. Berarti kita naikin dulu standarnya, terus ujinya lagi, terus standarnya lagi. Nah, itu. Oh iya, untuk penimbangan ini tuh dia harus kembali ke nol dulu gitu kan. Misalkan yang pertama itu standar. Kita masukin nih, kita timbang. Nah, terus kacanya kita tutupkan. Terus kita baca tuh penunjukannya berapa. Terus kita keluarin kan yang standarnya itu, kita menimbang yang uji. Nah, kadang-kadang kalau mas komparator itu kan karena dia itu sangat sensitif ya. Makanya dia itu kan pakai kaca itu. Nah, tapi kadang-kadang juga si penunjukannya itu pas nggak ada muatan, dia tuh bisa minus atau enggak misalkan 0,1 atau 0,01 gitu. Nah, kalau misalkan penunjukannya kayak gitu, kita nggak boleh langsung nimbang lagi AT yang lain gitu. Misalkan AT ujinya. Tapi harus kita nolkan dulu. Kalau misalkan yang pertama kita tunggu dulu. Tunggu sampai dia berubah jadi 0. Tapi kalau misalkan nggak berubah-berubah, kita di zerokan aja. Kan itu ada tombol zero ya.
Nah, kita nolkan manual aja di situ. Kalau misalkan dia nggak mau otomatis balik ke nol gitu, pasti itu kayak ada pengaruh angin lah atau apa yang ada di sekitar lantai muatannya itu gitu. Jadi pokoknya untuk nimbang apapun dia harus dalam keadaan penunjukannya itu 0,00 dulu. Nah, ini untuk tabel untuk ngisi datanya AGBA, terus dihitung selisih penimbangan kayak yang kemarin itu kan yang diseminasi, sama sih untuk ngitung itunya. Oke, terus masa konvensional. Nah, ini yang ditulis di sertifikat kalibrasi. Nah, ada nilai nominal, masa konvensional, sama ketidakpastiannya. Ini komponennya. Oke, kayaknya kalau ngelihat apa ya, rumusnya doang di PPT gitu pusing gitu ya, nggak kebayang. Ya nggak sih? Iya tuh. Nah, gitu ya. Iya sih emang kalau misalkan yang kayak gini tuh kita harus praktek langsung ngitungnya gitu. Hanya kayak kalau misalnya ingat rumus, ini ketidakpastian gabungan itu rumusnya ini. Oh iya tahu, tapi pas kita ngerjain sendiri kayak ini apa ya gitu. Kan suka bingung sendiri gitu kan ya. Nah, makanya harus latihan gitu, latihan nyari apa namanya kayak nyari soal-soal tentang nyari ketidakpastian atau ya yang kayak gitulah pokoknya ngitung-ngitung komponen ketidakpastian gitu, karena itu biasanya di UTS itu keluar dari per step per komponennya itu kita harus ngitung gitu, harus kita hitung sampai terakhir. Nah, sampai kita terakhir ngitung ketidakpastian yang diperluasnya atau U95-nya. Nah, terus ini ada untuk penulisan ketidakpastian. Jadi penulisan ketidakpastian itu ada formatnya ya, ada aturannya gitu. Misalkan ini nih, jadi harus maksimal dengan 2 angka penting ditulisnya. Terus menggunakan penulisan ketidakpastian hanya dilakukan sekali pada akhir perhitungan. Pembulatan ketidakpastian dibulatkan ke atas. Harus ya, ini selalu dibulatkan ke atas. Ditulis hanya dengan 1 angka penting jika angka pertama dari kiri bukan 0 adalah 5 atau lebih. Ditulis dengan 2 angka penting jika angka pertama dari kiri bukan 0 kurang dari 5. Bentar. Oh, gini nih maksudnya. Ini kan kita dapat ketidakpastian bentangannya itu 12,77. Nah, terus katanya kan dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas jadi kan 13,00. Nah, terus tapi kita lihat dulu ininya. Angka 2 ini salah. Oh, ini nih. Ini kan angka pertamanya 1 ya. Nah, 1 ini, D itu kan kurang dari 5. Berarti aturannya di sini, kalau misalkan angka pertama dari kiri bukan 0 kurang dari 5, maka ditulisnya dengan 2 angka penting. 2 angka penting kan berarti dia 13. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 5, berarti yang ditulisnya 1 miligram aja gitu. Karena dia disuruhnya kan kalau misalkan lebih dari 5 itu ditulis hanya 1 angka penting. Itu sih dari aturan penulisan ketidakpastian. Ini untuk masa konvensional. Oke,
aku tunjukin ini aja lah perhitungannya ya, biar kebayang gitu. Ini sih aku ambil juga dari tugas aku yang dulu di PTK tuh. PTK kan dia lebih ngitung juga ke ketidakpastiannya gitu. Bentar. Ini juga yang perhitungan Cisairo kalau nggak salah. Nih. Jelas nggak tulisannya? Jelas lah ya. Nah, jadi ini tuh kurang lebih kalau di UTS tuh model soalnya kayak gini. Jadi, tentukan ketidakpastian diperluas dan pelaporan pengukuran pada kalibrasi yang pertimbangan dengan data di bawah ini. Nanti tuh misalkan di soalnya dikasih tahu nih data-datanya apa aja. Nah, terus nanti tuh ya pertanyaannya kayak beranak gitu dari A sampai banyak lah gitu. Nah, itu tuh masing-masing kayak yang pertama tentukan masa konvensional, atau yang kedua tentukan perhitungan ini, ketiga tentukan perhitungan ini. Nah, jadi di sini aku mau nunjukin untuk yang perhitungan Cisairo langkah-langkahnya itu. Nah, ini nih. Jadi untuk yang Cisairo tadi kan belum kebayang gitu ya. Kayak pertama tuh kita harus ngapain dulu sih gitu kan. Kayak tadi tuh mumet banget gitu ya. Banyak berumus terus kayak acak-acakan gitu, kayak bingung gitu. Ini tuh ngitung apa gitu. Nah, di sini aku ini udah runtut sih dari awal banget sampai nanti pelaporan hasilnya kayak gimana. Nah, jadi kan kita tuh ini hasil penimbangannya ABBA sebanyak 3 seri. Terus kita hitung delta M-nya. Nah, delta M ini di sini udah aku kasih rumus juga yang sisi penimbangan tadi. Ini. Terus untuk masa konvensional AT standar itu kan diketahui di soalnya ya tadi. Nah, ini 1000,23 gram. Terus untuk masa konvensional AT uji rumusnya ini. Nah, masa konvensional AT standar ditambah sama selisih penimbangan ini. Jadi 1000,023 ditambah 4,620 hasilnya segini. Berarti ini jadi masa konvensional AT yang bakal diujinya. Terus ini dicari juga rata-ratanya. Dicari juga koreksinya. Ini dari masa nominal ya. Masa nominalnya kan 1000 gram dikurangi sama rata-rata masa konvensional AT ujinya. Nah, udah nih ini step pertama yang harus dilakukan untuk kalibrasi AT dengan metode Cisairo. Oke, kalau udah nentuin masa konvensional, kita hitung juga standar deviasi dari masa konvensional AT uji. Jadi kita tuh ngitung, kan tadi kita udah nyari rata-rata ya. Rata-rata, terus kita selisihkan juga sama masa konvensional masing-masing serinya. Nanti dapat kan ya, standar deviasinya itu segini gitu. Udah, itu perhitungan awal. Jadi kita nentuin masa konvensional dulu, terus yang kedua kita ngitung standar deviasi. Baru yang abis ini kita masuk ke perhitungan ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya itu yang pertama ada repeatability. Rumusnya ini standar deviasi dari masa konvensional atau uji yang tadi kita hitung dibagi sama akar 6. Nah, kalau akar 6 ini, kan tadi kita ada jumlahnya 3 seri ya. Nah, N-nya itu kan, definisi N di sini itu jumlah selisih penimbangannya. Jadi kan kalau selisih penimbangan, itu kan ada 6 kan. Jadi gini nih. Nah, ini kan, ini selisih ini selisih ini selisih ini, sampai ini selisih ini. Jadi kan ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dari selisih penimbangannya. Jumlahnya ada 6. Jadi dibagi sama akar 6 gitu. Kalau untuk C-nya sudah ditetapkan 1 nilainya, terus untuk derajat kejelasannya itu N-1. Karena N-nya 6, jadi 6 kurangi 1 yaitu 5. Terus yang kedua, ketidakpastian karena AT standar berdasarkan sertifikat. Nah, ini kan udah, sertifikat ini kan udah diketahui di sertifikat AT-nya. Pasti kalau misalkan nanti UTS pun udah diketahui di soalnya gitu. Nah, ini juga kan udah diketahui di soalnya.
Nah, ini nih, ketidakpastian sertifikat 0,005. Itu dibagi sama K, K-nya itu 2, C-nya 1, P-nya 60. Nah, ini udah ditentuin sih. Kan di rumusnya juga udah ditetapin dia tuh 60 gitu untuk yang AT standar. Terus ada juga yang resolusi. Nah, rumusnya ini. Nah, terus kalau misalkan ini, kayaknya ini ada rumus tersendiri. Jadi kan tadi di PPT juga ada ya rumusnya. Nah, itu ikutin di itu aja. Terus ketidakpastian karena koreksi buoyancy atau gaya apung udara. Terus di sini juga udah ada rumusnya tuh masing-masing. Nanti tinggal di masuk-masukin aja berdasarkan data yang ada di soal. Terus masuk jenis AT uji, masuk jenis AT standar, buoyancy. Terus ini sampai ke ketidakpastian gabungan. Kalau semua komponen udah kita hitung, nanti kita bisa ngitung ketidakpastian gabungannya. Tinggal UI dikali sama CI-nya aja, terus dikuadratin, diakarkan. Dapat nih segini. Terus nanti kita tinggal cari juga derajat keluasan efektifnya pakai rumus ini. Terus faktor cakupannya. Faktor cakupan ini kalau nggak mau ribet pakai Excel aja sih. Langsung pakai rumus T in. Dulu aku pernah ngejelasin juga kan ya. Itulah rumusnya itu. Tapi kalau misalkan mau manual, bisa lihat di tabel test student. Test student nanti pakai rumus interpolasi aja. Itu ya. Terus dapat U95 segini. Terus ini penulisan hasil ketidakpastiannya. Jadi tinggal rata-rata masa konvensional yang tadi kita cari di awal itu berapa plus minus U95 yang ini 0,1108. Nah, karena harus 2 angka penting, jadi kita ini apa namanya? Dibulatkan. Ini kan 1108. Jadi dibulatkan jadi 0,11 gitu. Nah, nanti setelah itu kita juga harus rangkum ke dalam tabel budget ketidakpastian kayak gini. Biar apa ya? Biar lebih mudah gitu untuk lihat komponen ini tuh berapa sih ketidakpastiannya gitu. Sampai akhir rangkuman ketidakpastian yang diperluas yaitu U95 ini. Nah, ini untuk pelaporan hasil yang ada di sertifikat. Jadi biasanya sertifikat kalibrasi itu dia yang dicantumkan ini. Nilai pengukuran ATF2 dengan nominal sekian adalah sekian. Nilai ketidakpastian yang diperluas dari pengukuran dinyatakan sebagai ketidakpastian standar pengukuran dikalikan dengan faktor cakupan K sama dengan 2 untuk distribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%. Gitu. Nah, biasanya kalau di UTS itu misalkan yang A, tentukan masa konvensional AT uji. Nah, terus yang B, misalkan ini, B, ketidakpastian repeat, C, ketidakpastian AT standar. Nah, itu harus dihitung satu-satu. Karena kan kalau misalkan nggak satu-satu, kita kan nggak bisa nentuin ketidakpastian gabungan. Karena kan jadi kayak dari awal sampai akhir itu kan masing-masing ada keterkaitannya gitu ya. Jadi emang harus kita hitung semuanya gitu. Sampai nanti hasil akhir ke laporannya. Ini boleh sih nanti jadi referensi buat kalian. Emang rata-rata kayak gini sih. Kalau perhitungan ketidakpastian yang ditanyain tuh harus runtut kayak gini gitu. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, di sini udah menurutku ini udah lengkap, ini udah cukup lengkap banget sih. Dari mulai rumus-rumusnya terus step by step untuk perhitungannya itu kayak gimana. Udah aku cantumin di sini semua. Nanti aku share aja ya file ini. Lumayan buat belajar UTS. Jadi untuk ketidakpastian yang lain juga, misalkan bejana ukur atau timbangan elektronik itu kalian bisa ngikutin cara aku juga yang ini. Jadi dijabarin satu-satu. Runtutannya ini. Jadi pertama tuh kayak ngitung apa-apa aja yang perlu dihitung di ketidakpastian. Lalu step kedua itu kita ngitung ketidakpastian. Baru yang ketiga itu kesimpulannya gitu. Itu sih secara garis besar untuk perhitungan ketidakpastian. Setiap verifikasi atau kalibrasi alat ukur. Gitu. Nah, jadi
ini lumayan kebayang lah ya kalau aku udah nampilin ini. Ini tuh sebenarnya rumus-rumusnya yang tadi di PPT sebelum ini. Cuman kan emang itu kayak loncat-loncat gitu kan ya. Dari abis ngitung ini tiba-tiba ngitung apa gitu-gitu kan. Jadi nah ini udah aku rangkum semua di sini. Ada contoh perhitungannya gitu. Gimana? Udah sedikit kebayang belum buat perhitungannya kira-kira? Halo, masih pada dengar kan ya? Lumayan kebayang teh. Ya? Untuk materi tutornya udah selesai sih. Sampai segitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih bingungnya di mana gitu, nanti biar aku jelasin ulang. Ayo, minggu depan UTS loh. Apa yang masih bingung nih? Sebenarnya kalau untuk bahan UTS, itu kisi-kisinya itu ya cuman dari PPT lah, PPT yang tadi dijelasin. Itu nanti kalian baca-baca dari situ, biasanya diambil dari PPT semua sih. Gitu. Terus untuk yang perhitungan, itu aku saranin itu runtutannya ngikutin yang tadi yang file yang aku tampilin itu ya, yang tugasku itu. Nah itu soalnya kayak apa ya? Dulu juga Pak Dudi tuh ngajarinnya kayak gitu untuk ngitung ketidakpastian, makanya itu kalau di ujian juga biar gampang sih, makanya Pak Dudi di poin-poin tiap komponennya itu biar lebih gampang aja kita ngitung ketidakpastiannya gitu. Paling itu aja sih kalau untuk apa ya, teori ya lebih banyak di baca-baca lagi ST, baca Permendag, terus PPT materi juga, terus cerapannya dipelajari lagi. Nanti kalau misalkan emang ada yang bingung, tanyain aja ke aku yang bingungnya di mana, nanti insya Allah aku bakal jelasin gitu. Terus apa ya, paling gitu sih dari teori, terus perhitungan yang di cerapan gitu, sama yang terakhir perhitungan ketidakpastian. Udah sih paling itu aja, karena kan materinya kan cuma itu aja ya, kayak maksudnya tentang standar acuan, standar ukuran, terus verifikasi atau kalibrasinya, dan diverifikasi sama kalibrasi itu kan tetap aja ujung-ujungnya kita ngitung komponen ketidakpastian itu gitu. Cuman yang bedanya itu ya alat ukurnya aja gitu. Bermacam-macam gitu, dari bejana ukur, anak timbangan, TE gitu. Tapi secara umum ya hitungannya ya kayak gitu aja, kita ngitung ketidakpastian. Nah, kalau bisa nanti lebih teliti lagi pas ngitung ketidakpastian, karena emang di situ sering banyak yang salah. Soalnya kayak misalkan masukin 0,000 itu kan kayak kadang nolnya kurang 1 lah, terus kelebihan gitu. Nah, jadi karena kita nyetel buru-buru gitu kan, terus kayak lihat soal aduh banyak gitu kan. Nah, itu jadi harus dikerjain santai aja, tapi yang penting ya cepet lah. Gimana ya? Jangan terburu-buru, tapi ya harus harus perhatiin juga itu tuh yang kalian hitung itu tuh benar gitu. Jadi biar nggak ngulang lagi buat ngitung dari awal gitu kan. Soalnya kalau misalkan di atas udah salah satu, pasti ke bawahnya tuh salah juga gitu. Makanya harus latihan juga untuk ngitung ketidakpastian itu. Soalnya emang banyak sih perhitungannya. Dari mulai kan kita ngitung komponennya, terus kita ngitung ketidakpastian gabungan gitu kan. Banyak lah tahapannya untuk ngitung HP itu.
Makanya harus sering-sering latihan, terus pahamin lagi perhitungan-perhitungan yang Pak Dudi kasih, yang aku kasih juga. Nah gitu. Insya Allah kalau udah paham itu, nanti kalian bisa kok UTS-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada nih. Sepertinya nggak ada teh. Udah pada pusing ya? Iya teh udah ngikutin dari pagi teh. Semangat ya teman-teman. UTS minggu depan. Oke lah, kalau nggak ada yang mau tanyain lagi, aku cukupkan aja. Sebelum aku tutup, bisa on cam dulu ya, buat absen. Yang bisa on cam. Kalau yang ada kendala juga nggak apa-apa, nggak usah on cam. Ayo, mana lagi nih yang on cam? Baru sedikit. Oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Sebentar ya, laptopnya tiba-tiba nge-hang. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa kok. Bentar. Ini tuh hadir semua apa enggak? Kayaknya belum hadir semua, Teh. Oke. Bentar ya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, boleh off cam lagi. Nah, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sekarang. Kalau nggak ada yang mau tanyain lagi, aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.